Well, well, well. Well, well, well. Well, well, well. Well, 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 well. Well, well. Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Taken. So, check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan agen CIA sangat jago yang baru pensiun bernama Brian Mills mencoba membangun hubungan yang lebih dekat dengan putrinya yang bernama Kim. Brian jarang berada di dekat Kim karena pekerjaannya, yang juga membuat istrinya, Lenore, bercerai dengannya. Di saat Kim ulang tahun, Brian membelikannya mesin karaoke mahal karena Kim bercita-cita menjadi seorang penyanyi. Tapi, hadiah tersebut kalah dengan hadiah kuda dari ayah tirinya yang kaya, bernama Stuart. Suatu hari, teman kerja Brian bernama Sam mempekerjakan Brian untuk membantu menjaga keamanan konser penyanyi favorit Kim, yaitu Shira. Di belakang panggung, Brian memberitahu Shira tentang keinginan putrinya untuk menjadi penyanyi, tetapi Shira mengabaikannya. Setelah konser, segerombolan fans menerobos gerbang yang tidak terkunci. Di sini, Brian menyelamatkan Shira dari penyerang yang memegang pisau dan membawanya kembali ke rumahnya. Shira kemudian menawarkan untuk membantu Kim belajar bernyanyi sebagai ucapan terima kasih kepada Brian karena telah menyelamatkan hidupnya. Keesokan harinya, Brian makan siang dengan Kim yang ditemani oleh Lenore. Padahal, Brian cuma mau bertemu dengan Kim. Nah, kedatangan Lenore ternyata bertujuan untuk meyakinkan Brian untuk mengizinkan Kim bepergian ke Paris bersama temannya, Amanda, untuk menjelajahi museum seni. Brian gak mengizinkannya karena dia tahu betapa berbahayanya ke luar negeri, apalagi Kim pergi cuma bersama temannya, yang juga cewek. Tapi, pada akhirnya, Lenore berhasil membujuknya. Brian memberi Kim beberapa aturan, seperti memberi nomor teleponnya dan alamat tempatnya menginap. Nah, tapi di bandara, Brian mengetahui kalau Kim sama Amanda sebenarnya akan mengikuti tur konser band U2. Lenore memberitahu Brian kalau dia udah tahu tentang konser itu dan mengatakan kalau Brian harus membiarkannya. Setibanya di Paris, Kim dan Amanda bertemu dengan Peter, seorang pria asing tampan yang menawarkan untuk berfoto. Peter lalu mengundang mereka ke sebuah pesta. Kim menolaknya, tapi Amanda memaksa Kim untuk mengiyakannya. Mereka pun akhirnya setuju untuk mengikuti pesta tersebut, dan di sini Peter mengetahui di mana tempat tinggal mereka ketika dia bertanya di mana harus menjemput mereka. Setelah Kim dan Amanda pergi, Peter diam-diam memanggil beberapa pria dan memberitahu mereka tentang keberadaan kedua gadis tersebut. Gak lama kemudian, Brian menelpon Kim. Nah, saat mereka berbicara, Kim melihat beberapa pria memasuki apartemen dan menculik Amanda. Brian mulai merekam panggilan dan memberitahu Kim untuk menemukan tempat persembunyian yang aman dan meneriakan informasi apapun tentang si penculik jika dia dibawa kabur. Nah, gak lama kemudian, Kim ditangkap oleh salah satu penculik dan dia meneriakan ciri-ciri si penculik kepada Brian. Brian lalu menyadari kalau si penculik telah mengangkat telepon. Dia kemudian memberitahu si penculik tentang keahliannya dan berkata jika mereka melepaskan Kim, dia tidak akan mengejar mereka. Tetapi, jika mereka tidak melepaskan Kim, Brian berkata, "We'll find you, and I will kill you." Si penculik kemudian menjawab semoga berhasil, dan kemudian menghancurkan teleponnya. Brian lalu mengirimkan rekaman teleponnya kepada Sam untuk dianalisis. Sam memberitahu kepada Lenore kalau anaknya diculik, dan Lenore langsung panik dan merasa bersalah. Sam kemudian memberitahu Brian dan Lenore kalau para penculiknya adalah anggota mafia Albania yang khusus menculik wanita
untuk diperdagangkan. Sam juga mengidentifikasi penculik yang berbicara dengan Brian sebagai Marco Hoxha. Brian dan Lenore lalu diberitahu kalau Kim tidak diselamatkan dalam waktu 4 hari, kemungkinan besar dia tidak akan pernah ditemukan lagi. Malamnya, Brian langsung pergi ke Paris. Setelah mendarat di Paris, Brian masuk ke apartemen yang ditinggali Kim. Di sini, dia menemukan muka Peter dalam foto yang ada di kartu memori HP Kim. Brian pun kembali ke bandara di mana dia menemukan Peter sedang mengincar korban lain. Tanpa banyak basa-basi, Brian langsung menyerang Peter secara brutal. Tapi dia diserang oleh teman Peter dan Peter pun lari. Brian berhasil menghabisi teman Peter. Kemudian melihat Peter melompat dari jembatan penyeberangan dan tewas tertabrak oleh truk yang lewat. Brian mencari bantuan dari seorang teman lama bernama Jean-Claude yang merupakan agen intelijen Prancis. Jean-Claude memberitahu Brian di mana dia harus memulai mencari Kim dan memperingatkannya agar tidak membuat masalah. Brian pergi ke rumah bordil di sebuah lokasi konstruksi. Di sini, Brian mengecek setiap kamar dan melihat jaket milik Kim ada pada seorang gadis yang sedang sakau. Brian pun membawa gadis tersebut dan berantem dengan orang-orang yang ada di rumah bordil untuk kabur. Setelah terjadi kejar-kejaran mobil yang seru, Brian pun berhasil lolos. Brian kemudian menyewa kamar hotel dan merawat gadis yang dia bawa. Mengetahui Brian membuat masalah, Jean-Claude meminta bertemu dengan Brian di tempat terbuka, dan Brian berbicara kepadanya melalui radio. Bos Jean-Claude katanya marah tentang kekacauan yang telah dibuat oleh Brian dan ingin mengirimnya kembali ke Amerika. Tetapi Brian menolaknya dan mengatakan kalau dia tidak akan berhenti sampai dia menemukan putrinya. Di hotel, gadis yang dirawat Brian pulih dan memberi Brian alamat tempat dia bertemu Kim, yang dimana di situ ada Marco Hoxha. Nah, di alamat tersebut, dia menggeretak Marco dengan berpura-pura menjadi petugas polisi korup yang sedang mencari suap. Setelah percakapan singkat mengenai negosiasi ulang tentang perlindungan polisi kepada mereka, Brian berhasil mengidentifikasi Marco. Di sini, Brian berkata kepada Marco, "Sudah kubilang, aku akan menemukanmu." Lalu menghajar Marco dan membunuh semua teman-temannya. Saat menggeledah rumah, Brian menemukan Amanda dan beberapa remaja lainnya mati karena overdosis. Marah dengan apa yang dilihatnya, Brian menyiksa Marco dengan menggunakan kursi listrik di ruang bawah tanah. Meski awalnya nggak mau memberitahu, Brian terus menyiksa Marco sampai Marco akhirnya mengatakan kepadanya kalau Kim dijual kepada seorang pria bernama Saint Clair. Setelah Marco memberitahu semua yang dia tahu, Brian kembali menyalakan kursi listrik dan pergi meninggalkan Marco tanpa mematikan kursi listriknya. Di scene selanjutnya, Brian tiba-tiba muncul untuk makan malam bersama Jean-Claude dan istrinya, di mana dia mengetahui kalau Jean-Claude mengetahui hal-hal yang tidak diceritakan kepadanya. Jean-Claude lalu mencoba menembak Brian, tetapi dihentikan oleh Brian. Brian langsung mengambil pistolnya, kemudian menembak istri Jean-Claude di bahu dan mengancam akan membunuhnya jika Jean-Claude tidak memberitahu di mana Saint Clair berada. Karena terpaksa, Jean-Claude pun memberitahunya. Brian pergi ke rumah Saint Clair menggunakan kartu Jean-Claude sebagai kartu tanda pengenal. Dia menghajar beberapa penjaga, lalu menemukan pelelangan wanita sedang berlangsung di sebuah ruangan. Di sini, Kim adalah orang terakhir yang dijual. Brian diam-diam menodongkan senjata kepada seorang penawar dari Arab bernama Ali untuk membeli Kim. Tetapi saat mencoba keluar, Brian ketahuan oleh anak buah Saint Clair dan dibuat pingsan, lalu diborgol di sebuah pipa.
Ketika Saint Clair mengetahui kalau Brian adalah ayahnya Kim, dia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Brian. Tetapi, Brian yang jago berhasil lolos dan mengalahkan anak buah Saint Clair. Kemudian menyiksa Saint Clair untuk memberitahu kemana Kim dibawa. Saint Clair akhirnya memberitahu kalau Kim dibeli oleh Sheikh bernama Raman yang baru pergi dengan kapal pesiar. Setelah mendapatkan informasi yang diinginkan, Brian pun membunuh Saint Clair, lalu pergi mengejar kapal Raman dan melompat ke dalam kapal. Brian menghabisi para penjaga termasuk Ali, tetapi dia pun terluka parah. Nah, meskipun terluka parah, Brian kemudian memasuki kamar tidur dan menemukan Raman sedang menodong Kim dengan pisau. Raman mencoba bernegosiasi, tetapi Brian tanpa basa-basi langsung menembaknya dan menyelamatkan Kim. Lalu mereka berdua pun pergi ke Los Angeles, di mana Brian menyatukan Kim kembali dengan Lenore dan Stuart. Di sini, Lenore dan Stuart merasa bersalah dan sangat berterima kasih kepada Brian. Nah, di akhir film, Brian memberikan surprise kepada Kim dengan mengajaknya menemui Shira untuk belajar menyanyi. Dan Kim pun sangat senang. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Taken. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So thanks guys for watching. I hope you enjoy it and peace out.